Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6 yang Bapak cintai, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala macam penyakit. Hari ini kita masih belajar di tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 dengan muatan mata pelajaran yaitu IPA dan SPDP. Baiklah Ananda kelas 6, untuk selanjutnya marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Bagong Kussudiardjo. Bapak Bagong Kussudiardjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Greta Mark Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo, pimpinan Pangeran Tedjokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Jumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara atas kesetiaan terhadap dunia seni. Pak Bagong juga mendapat anugerah Arya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikuburkan di Dusun Sembungan, Gunung Sepuh, Kasihan, Kabupaten Bantul. Itulah tadi teks bacaan yang berjudul Bagong Kussudiardjo yang telah dibacakan oleh Ananda Willy. Selanjutnya Ananda kelas 6 pada kegiatan Ayo Menulis ini disuruh mencari informasi. Pertanyaan yang pertama yaitu tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Gunakan kosakata baku. Adapun informasi penting tentang Bagong Kussudiardjo adalah 1. Bagong Kussudiardjo seorang seniman serba bisa. 2. Bagong Kussudiardjo lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928. Selanjutnya belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI tahun 1954. Selanjutnya beliau belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika. Selanjutnya beliau belajar tari klasik di sekolah tari Credo Bekso Wiromo. Selanjutnya beliau pada tanggal 5 Maret 1958 mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Selanjutnya beliau mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Kemudian
Beliau meninggal pada tanggal 15 Juni 2004. Selanjutnya coba Ananda kelas 6 perhatikan pada pertanyaan nomor 2. Carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja adalah sebagai berikut. 1. Layang-layang diciptakan pada tahun 1954. Yang kedua, Kebangkitan dan Kelahiran Isa Al-Masih diciptakan pada tahun 1968. Yang ketiga, Bedaya Gendeng diciptakan tahun 1986. Yang keempat, Tari Yapong. Yang kelima, Tari Satria Tangguh. Yang keenam, Tari Kuda-Kuda diciptakan 1953. Kemudian yang ketujuh, Tari Ganyang Nekolim. Kemudian yang kedelapan, Tari Igel-Igelan. Yang kesembilan, Tari Labako. Yang kesepuluh, Tari Guruh Gemuruh diciptakan beliau pada tahun 2002. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Ananda kelas 6, inilah beberapa contoh tari daerah berpasangan, yaitu ada tari piring, ada tari Semampang 12. Nah, ini tari payung, kemudian tari legong, kemudian ada tari jengger, ada tari ketuk tilu. Selanjutnya ada tari bambangan cakil, ada tari javin, dan selanjutnya ada tari gandrung, dan yang terakhir yaitu tari golek menak. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksananya tidak selalu hanya dua orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasangan sekaligus. Peran setiap penari berbeda-beda, tapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari banyak berkeringat. Iya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Itulah tadi beberapa pengantar yang telah dibacakan oleh Ibu Wino dan Ananda Willy. Selanjutnya Ananda kelas 6 pada kegiatan Ayo Berdiskusi ini, Ananda silakan berdiskusi bersama orang tua atau teman di rumah untuk mendiskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi. Setelah Ananda menjawab, silahkan cocokkan jawaban Ananda berikut ini. Yang pertama, cara-cara menjaga kesehatan reproduksi itu: bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk mencegah terjadinya penyakit dan menurunkan resiko kanker penis. Yang kedua, bagi perempuan sesudah buang air kecil membersihkan alat kelamin
sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke alat kelamin. Selanjutnya, pakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab. Selanjutnya, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bahas di WA Group. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.